Kita akan masuk lanjutannya, masih di bab yang sama dan hadis selanjutnya, yaitu hadis nomor 375 dari awal kita belajar, yang berbunyi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan ini cintai beliau, teman-teman sekalian, dan juga sahabat-sahabat Nabi yang lain. Ini perawi hadis yang luar biasa, paling banyak di kalangan sahabat yang merawi hadis. Semoga Allah mengikhlaskan kita mencintai beliau dan juga seluruh orang-orang saleh dari kalangan sahabat. Ya, tentu dimulai dari kalangan para nabi-nabi, kemudian para sahabat mereka ridwanullahi alaihim. Dengan mencintai mereka, mudah-mudahan kita bersama dengan mereka di derajat di surga walaupun kita tidak meriwayatkan hadis sebanyak beliau. Dari Nabi SAW, beliau bersabda, "An-nasu ma'adinu kama'adini adh-dhahabi wal-fiddah. Khiyaruhum fil jahiliyati khiyaruhum fil islami idha faqihu. Wal arwahu junudun mujannadah. Fama ta'arafa minha talaf. Wama tanakara minha ikhtalaf." Artinya, untuk hadis ini riwayat Muslim, manusia itu ibarat tambang, seperti tambang emas dan perak. Orang yang paling baik di masa jahiliyah adalah yang terbaik di dalam Islam apabila mereka mengerti. Arwah itu adalah pasukan yang berkelompok-kelompok, yang saling mengenal akan bersatu, yang saling mengenal akan bersatu, dan yang saling mengingkari akan berselisih. Dalam riwayat, saya langsung bacakan dulu hadis nomor 376 dari riwayat Muslim tadi, riwayat Imam Bukhari, ada ucapan al-arwah, ruh itu, sampai akhir dari riwayat Aisyah radhiyallahu anha, mirip hadis ini satu sama yang lain. Teman-teman sekalian, hadis ini hadis yang mulia menggambarkan bagaimana manusia itu berlevel-level. Namun levelnya adalah tolok ukurnya bagaimana dia memahami dan mengamalkan Islam. Tentu kita bicara sosok muslim. Kalau dia memahami Islam lalu dia mengamalkan, maka dia bisa terus meningkat levelnya. Sampai Masya Allah, tergantung Allah inginkan memberikan level yang mana. Karena iman itu bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Makin Anda pupuk amal-amal saleh, makin Anda tutup pintu-pintu maksiat, maka makin terbuka, makin meningkat level Anda. Anda akan rasakan lebih sejuk, lebih nyaman dalam beribadah. Bahkan muncul program-program dalam hidup kita, ya, untuk mengerjakan jenis-jenis atau rangkaian ibadah dari satu jenis ibadah. Contoh misal, kalau Anda rutinkan membaca Al-Quran, mungkin awalnya Anda berat, tapi Anda coba rutinkan 10 ayat, 20 ayat per hari, terus mulai Anda juga mempelajari arti-artinya. Kalau dia sudah mulai, teman-teman sekalian, sudah mulai bertambah pemahamannya, ya, maka dengan otomatis dia juga akan meningkat levelnya. Ya. Anda akan meningkat level pemahaman tentang agama tersebut dan akhirnya juga secara otomatis, ya, akan lebih merasa dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita masuk kepada mutiara yang bisa kita ambil, teman-teman sekalian. Mutiara yang pertama yang bisa kita ambil adalah dari hadis ini, bagaimana tadi yang sudah kita jelaskan, manusia berlevel-level. Nanti kalau Anda kembali kepada penjelasan tadi, Anda terbiasa membaca Al-Quran, sudah terbiasa, maka secara otomatis nanti teman-teman sekalian akan muncul program-program di bacaan Quran tersebut yang membuat Anda punya banyak peluang pahala yang mungkin belum terlihat sebelumnya. Contoh misal, Anda biasa baca Quran, tapi karena Anda sudah rutinkan, Allah buat muncul ide-ide di program Al-Quran itu. Akhirnya mulailah Anda menghafal 10 ayat Al-Quran. Akhirnya mulailah Anda menerapkan dalam hidup 10 ayat Al-Quran. Jadi muncul program-program. Akhirnya mulai ada program untuk membagi-bagi Al-Quran, mengajarkannya. Ada nanti program akhirnya membuka sekolah tahfidz Al-Quran. Akhirnya juga ada program untuk ini dan itu. Jadi muncul program yang banyak dari satu kegiatan yang Anda sudah rutin lakukan. Anda biasa sholat malam misalnya. Muncul pemikiran teman-teman sekalian di sholat malam itu, kalau Anda biasanya sholat misal setengah jam sebelum azan subuh Anda sholat. Tapi kan Anda sudah rutinkan hampir setiap malam Anda sholat.
Maka akhirnya yang terjadi adalah Anda akan mulai punya program di sholat malam itu. Misal contoh, Anda mulai kayaknya saya biasa baca cuma ayat-ayat atau surah-surah di juz 30. Ya, cuma itu aja yang berulang-ulang dalam 1 minggu atau 1 bulan ini. Coba saya mau baca dari awal Al-Quran. Dan perlu Anda tahu ya, sudah difatwakan oleh sebagian ulama, boleh memegang mushaf, memegang Al-Quran sambil sholat. Ya. Jadi kita boleh pegang Al-Quran sambil sholat. Jadi kita muncul program, kenapa saya nggak mengkhatam Al-Quran? Baca aja dari Al-Baqarah pertama, ya, tentu Al-Fatihah, kemudian Al-Baqarah. Terus saja saya baca setiap rakaat misalnya 5 ayat, 10 ayat. Kalau saya baca misalnya per rakaat 10 ayat saja, maka berarti dalam 11 rakaat yang kita kerjakan, di 10 ayat pertama, 10 rakaat pertama kita punya 100 ayat. Ya. Kemudian dari yang berlanjut ya dari Al-Baqarah ayat 1 sampai ayat 100. Kemudian di rakaat witir yang terakhir baru kita baca Al-Ikhlas, Al-Falaq sama An-Nas. Kalau ini nanti kita programkan teman-teman, lama-lama nanti kita bisa meningkat. Bahkan sampai pada tingkat ada orang yang membaca 1000 ayat per 1 malam, gitu kan. Kalau Anda merasa berat, mungkin Anda bisa mulai dengan setiap rakaat 2-3 ayat. Ya. 1 ayat pun tidak masalah, tapi berurut. Sehingga nanti Anda di bulan yang kesekian atau tahun yang kesekian Anda bisa mengkhatam 30 juz hanya dengan sholat malam saja. Misal contoh. Mungkin ada program lain Anda bisa bangunkan keluarga, Anda bisa buat grup teman-teman yang memang mau sholat malam untuk saling mengingatkan gitu kan. Itu muncul. Itu juga dengan sedekah. Kita rutinkan dulu. Kalau saya sudah rutinkan sedekah, nanti akan muncul program-program yang kita tidak sebelumnya. Seperti misalnya saya sekarang sudah rutin sedekah setiap hari walaupun cuma 10.000 rupiah. Nanti akhirnya kenapa saya nggak coba meningkatkan jadi 20.000 rupiah atau 50.000 rupiah. Kemudian saya bagi, ada sedekah makanan, ada sedekah pakaian, ada sedekah untuk buka puasain orang, ada sedekah buat obat-obatan, walaupun sedikit misalnya. Dan ini mulai lahir program-program di situ. Jadi pelajaran pertama ini penting teman-teman sekalian. Ternyata kita bisa mengupgrade level kita menjadi orang yang lebih baik dengan cara merutinkan amal soleh yang kita kerjakan. Bahkan Nabi SAW menggambarkan sini, manusia itu seperti emas dan perak, gitu kan? Tentu emas lebih mahal daripada perak. Jadi ada orang yang sampai pada level seperti emas, hidupnya semuanya ketentraman jiwa, ibadah kepada Allah, bersyukur, kalau ada cobaan bersabar, gitu kan? Sampai ajal datang. Dan semoga Allah SWT jadikan kita orang-orang seperti ini. Ya. Tapi ada juga orang yang masih mencampur baurkan antara ketaatan dengan kemaksiatan, maka dia mungkin levelnya lebih di bawah lagi. Ada orang mungkin yang kemaksiatan aja, makanya lebih di bawah lagi dan seterusnya. Kemudian potongan yang kedua yang kita bisa ambil pelajaran teman-teman adalah potongan sabda Nabi SAW, dan orang yang terbaik di antara kalian di masa jahiliyah, dia terbaik dalam Islam kalau mereka memahaminya. Maksudnya adalah orang-orang yang punya harta, punya kedudukan, ya, punya apalah kelebihan fisik, ya, punya pengetahuan, di masa jahiliyah sebelum Islam maksudnya. Kalau dia masuk Islam, dia juga akan levelnya akan sama, bahkan lebih baik daripada sebelumnya. Kalau mereka faham itu. Jadi Islam bukan memurukkan dia. Tidak ada dalam Islam itu orang kecuali yang dia pelajari ilmu buruk ya. Tapi kalau dia misalnya seorang ahli ilmu matematika, ilmu pengetahuan alam, misalnya ilmu biologi, dan ilmu apalah ya, yang kira-kira bermanfaat ya. Dia pakar di bidang itu. Atau IT kalau zaman kita sekarang. Kemudian dia masuk Islam. Islam tidak menyuruh dia meninggalkan itu. Bahkan dia bisa manfaatkan untuk meraih banyak pahala dari ilmu yang dia miliki. Kan gitu. Itu juga dengan jabatannya. Ya, garis keturunannya yang baik. Semuanya tetap mulia dalam Islam. Makanya para sahabat ridwanullah alaihim pada saat mereka mau ekspansi Islam. Mereka bertemu dengan Kisra, rajanya Persia. Kaisar, rajanya Romawi. Mereka mengatakan dengan kalimat jelas, kami datang sini bukan untuk mengambil harta kalian. Bukan mengambil kuasa kalian, kekuasaan kalian. Kami menawarkan untuk kalian Islam. Kalau kalian masuk Islam, silakan Anda tetap dengan kondisi Anda. Ya rajanya ya sebagai raja, presiden sebagai presiden. Tidak ada sesuatu yang diubah dalam Islam. Tapi sekarang sudah ada syariat yang memandu Anda. Mana halal, mana haram. Mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Gitu kan. Kita juga mulai melevelkan mana yang wajib, mana yang sunnah. Gitu kan. Nah, jadi mana juga yang makruh, mana yang haram. Nah, makruh masih ada level yang Anda masih boleh menyentuhnya gitu kan. Tapi lebih baik Anda tinggalkan. Maka dipandu seperti itu.
Gak ada Islam datang untuk mencaplok orang, lalu membuatnya terpuruk, lalu kemudian setelah masuk Islam dia jadi kotor, dia jadi miskin, dia jadi susah. Nah, bukan seperti itu. Karena Islam memerintahkan orang untuk bergerak. Tidak ada dalam Islam itu disuruh orang vakum, malah tidak, sama sekali tidak diperintahkan masalah itu. Anda kalau kembali ke ceramah kami, judulnya katakan iya untuk sukses. Bagaimana kami paparkan itu dari dalil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW yang memerintahkan kita untuk selalu saja selalu saja meningkatkan potensi yang ada dalam diri kita. Ya. Kemudian teman-teman sekalian, potongan yang ketiga adalah, ini potongan yang luar biasa, dan ruh-ruh itu ibarat pasukan yang berkelompok-kelompok, yang saling mengenal akan bersatu, maksudnya yang sejalan, yang sefaham, dan yang saling mengingkari maka akan berselisih. Jadi kayak misalnya orang-orang beriman, orang beramal soleh, memang mereka akan bersatu. Mereka akan, jiwanya itu memang merasa tentram dan nyaman bersama dengan orang-orang yang seperti dia. Tentu seorang da'i, dia akan sangat nyaman duduk dengan da'i-da'i yang lain. Karena pembicaraan mereka connect satu sama yang lain. Sebagaimana juga kalau pengusaha ketemu sama pengusaha. Mereka berbicara tentang masalah proyek-proyek dan segala macam. Dokter ketemu sama dokter. Mereka akan connect kalau saat ngobrol gitu kan. Begitu juga ahli maksiat. Para pezina, para pemabuk connect juga tuh. Narkotika pada saat mereka ngomong. Nah, di sini Nabi SAW memberikan gambaran juga tentang masalah itu. Bahwasanya ruh itu dia akan berkumpul, akan merasa nyaman dengan yang sama dengan dia. Ini berarti memang teman-teman sekalian kita tidak boleh melawan fitrah ini. Ya, tidak bisa Anda mengatakan, saya sih sama kelompok ikhwan dan akhwat yang sudah hijrah. Ya. Tapi ya saya kadang-kadang masih kumpul sama teman-teman saya, yang teman SMA, yang teman ini masih ada dalam grup. Sehingga akhirnya dia pun terganggu dengan itu. Dia terganggu dengan itu. Terganggunya karena dia udah tahu di sini tidak boleh melihat poster-poster yang tidak baik. Tapi di grup ini selalu aja ada poster-poster begitu, bahkan dijadikan sebagai bahan candaan kayak prestasi gitu kan. Nah ini akan bentrok. Makanya kalau Anda jalan dengan apa yang Nabi SAW sudah sampaikan, ruh itu seperti kelompok pasukan-pasukan yang berkelompok. Apa yang ya sepakat, sejiwa, maka mereka akan bisa bersatu. Dan Anda akan tentram kalau berada di komunitas Anda itu. Ini dikuatkan juga dengan hadis Nabi SAW yang lain yang pernah kita bahas juga hadis itu ya. Al-mar'u ala dini khalili. Seseorang sesuai dengan agama sahabatnya. Falyanzur ahadukum ila man yukhalil. Oleh karena itu, salah seorang di antara kalian harus melihat siapa yang dia jadikan sebagai temannya, gitu kan. Kemudian teman-teman kita masuk ke hadis selanjutnya 377 dari Usair bin Amr radhiyallahu anhu, ada juga yang mengatakan bin Jabir. Maksudnya Usair bisa bin Amr, ada yang mengatakan Usair bin Jabir. Beliau berkata, "Kana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu idza ata alaihi amdadu ahli al-Yaman sa'alahum afikum Uwais bin Amir hatta ata ala Uwais faqala lahu أنت أويس بن عامر؟ قال نعم. قال من مراد ثم من قرن؟ قال نعم. قال فكان بك برص فبرأت منه إلا موضع درهم؟ قال نعم. قال لك والدة؟ قال نعم. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يأتي عليكم أويس بن عامر ما عمداد أهل اليمن من مراد ثم من قرن كان به برص فبرأ منه إلا موضع درهم له والدة هو بها بر ya. له والدة هو بها بر لو أقسم على الله لأبره فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل فاستغفر لي فاستغفر له فقال له عمر أين تريد؟ قال الكوفة. قال ألا أكتب لك إلى عاملها؟ قال أكون في قبراء الناس أحب إلي. فلما كان من العام المقبل حج رجل من أشرافهم فوافق عمر وسأله عن أويس
فقال تركته رث البيت قليل المتاع قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يأتي عليكم أويس بن عامر مع عمداد من أهل اليمن من مراد ثم من قرن كان به برص فبرأ منه إلا موضع درهم له والدة هو بها بر لو أقسم على الله لأبره فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل فأتى أويسا فقال استغفر لي قال أنت أحدث أهدا بسفر صالح فاستغفر لي قال لكيت عمر قال نعم فاستغفر له ففطن له الناس فانطلق على وجهه. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Hadisnya cukup panjang, saya baca terjemahannya. Orang ini Usaid bin Amr atau Usaid bin Jabir rahimahullah, seorang tabi'in ya, yang hidup di masa Umar radhiyallahu anhu, menceritakan. Dia mengatakan, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu apabila datang rombongan bala bantuan dari penduduk Yaman kepadanya, dia selalu bertanya kepada mereka, apakah di antara kalian ada Uwais bin Amir? Hingga dia bertemu dengan Uwais. Dia bertanya kepadanya, apakah engkau Uwais bin Amir? Dia menjawab, benar. Umar bertanya, dari kabilah atau suku Murad, kemudian dari suku atau marga Qaran? Dia menjawab, benar. Umar terus bertanya, engkau dulu menderita penyakit sopak, kemudian sembuh, kecuali satu bagian sebesar koin dirham? Dia menjawab, benar. Umar bertanya, engkau memiliki seorang ibu? Dia menjawab, iya. Umar pun berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, akan datang kepada kalian Uwais bin Amir bersama bala bantuan penduduk Yaman. Dia dari Murad, kemudian dari Qaran. Dan dia dulu menderita sopak, kemudian sembuh, kecuali bagian sebesar koin dirham. Dia memiliki seorang ibu, dia sangat berbakti kepadanya. Seandainya dia bersumpah atas nama Allah, niscaya Allah membuat apa yang disumpahkannya terlaksana. Apabila kamu sanggup memintanya agar memohon ampun untukmu, maka lakukanlah. Maka mohonkanlah ampunan untukku, kata Umar. Maka dia pun memohon ampun atau ampunan untuk Umar. Umar berkata kepadanya, kau mau kemana? Dia menjawab, Kufah. Kufah salah satu kota di Irak. Umar berkata, apakah aku perlu menulis surat untuk kebaikanmu kepada gubernurnya? Maksudnya supaya gubernurnya melayanimu di sana. Dia menjawab, saya lebih suka berada di tengah manusia fakir yang tidak dikenal. Pada tahun berikutnya, seorang pemuka mereka dari Yaman menunaikan ibadah haji dan bertemu dengan Umar. Maka Umar bertanya kepadanya tentang Uwais. Dia menjawab, saya meninggalkannya dalam keadaan rumahnya jelek dan perabotannya sedikit sekali atau hartanya sedikit. Maka Umar berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, akan datang kepada kalian Uwais bin Amir bersama rombongan bala bantuan pasukan dari penduduk Yaman. Dari suku Murad, kemudian dari suku atau marga Qaran. Dulu menderita penyakit sopak, kemudian sembuh. Kecuali bagian sebesar koin dirham. Dia mempunyai seorang ibu. Dia sangat berbakti kepadanya. Seandainya dia bersumpah atas nama Allah, pasti Allah membuat apa yang disumpahkan itu terlaksana. Jika kamu mampu meminta kepadanya agar memohonkan ampunan untukmu, maka lakukanlah. Kemudian manakala orang yang bertemu Umar ini pulang, dia langsung mendatangi Uwais dan berkata, mohonkanlah ampunan untukku. Uwais berkata, engkaulah yang baru datang dari perjalanan yang saleh, maksudnya dari haji. Justru engkaulah yang seharusnya beristighfar untukku, kata Uwais. Lalu Uwais berkata lagi, apa kamu bertemu dengan Umar? Dia menjawab, iya. Lalu Uwais memohonkan ampunan untuk orang itu. Akhirnya orang-orang mengenalnya, maksudnya mengenal Uwais, maka dia segera keluar dari kota Kufah. Masih ada riwayat yang selanjutnya, tapi masih nomor yang sama. Ya. Kita bacakan juga, diriwayatkan oleh Muslim. Jadi sama tadi, hadis yang sebelumnya diriwayatkan Muslim dan juga diriwayatkan Muslim. Dari Usaid bin Jabir radhiyallahu anhu, atau ya, ini tadi orang yang sama, berkata, Anna ahlal kufati wafadu ala Umar radhiyallahu anhu, wa fihim rajulun mimman kana yaskharu bi Uwais. Faqala Umar, hal hauna ahadun minal qaraniyin? Faja'a dhalika ar-rajul. Faqala Umar, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad qala,
inna rajulan ya'tikum minal yamani yuqalu lahu Uwais la yad'u bil yamani ghaira ummin lahu qad kana bihi bayadun fada'a Allah ta'ala fa'adhabahu illa mawdi al-dinari awid dirham faman lakiyahu minkum falyastaghfir lakum. Bahwa penduduk Kufa datang kepada Umar radhiyallahu anhu dan di tengah-tengah mereka ada orang yang pernah menghina Uwais. Maka Umar berkata, apakah di sini ada seorang dari marga atau suku Qaran? Maka orang tadi datang. Lalu Umar berkata kepadanya, sungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda bahwa ada orang atau seseorang yang akan datang kepada kalian dari Yaman, namanya Uwais. Dia tidak meninggalkan apa-apa dari Yaman selain ibunya. Dia dulu berpenyakit sopak, lalu dia berdoa kepada Allah Ta'ala dan Allah pun menghilangkan penyakitnya. Kecuali bagian sebesar 1 koin dinar atau dirham. Barang siapa di antara kalian yang bertemu dengannya, maka hendaklah dia memohon ampunan untuk kalian. Memohon ampunan untuk kalian. Kemudian riwayat yang lain juga, nah sekalian kita bacakan ada 3 riwayat dalam satu nomor ya, di nomor 377 ini. Masih dalam riwayat Imam Muslim dari Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, sesungguhnya saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, inna khairat tabi'ina rajulun yuqalu lahu Uwais walahu walidatun wa kana bihi bayad famuruhu falyastaghfir lakum. Sesungguhnya sebaik-baik tabi'in, generasi yang hidup bersama para sahabat, ya, adalah orang yang disebut Uwais. Dia memiliki ibu dan dulunya berpenyakit sopak, maka suruhlah dia agar memohonkan ampunan untuk kalian. Hadits ini teman-teman sekalian, riwayat ini cukup panjang ya, berbicara tentang figur seseorang tabi'in terbaik, yaitu Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ini terkenal sekali teman-teman sekalian, Uwais bin Amir rahimahullah, dari suku Qaran. Seseorang yang tidak asing lagi bagi kaum muslimin, termasuk di masa kita sekarang, kecuali memang Anda belum pernah dengarkan ya. Kita akan coba memulai mengutip dulu keutamaan dia dari riwayat yang terakhir, yaitu perkataan Umar radhiyallahu anhu, ya, bahwasanya beliau mendengarkan sabda Rasulullah SAW, inna khairat tabi'ina rajulun yuqalu lahu Uwais. Ini mutiara yang pertama. Secara mutlak, ya, semua tabi'in, orang yang hidup semasa dengan Nabi SAW, semasa Nabi masih hidup dan menjadi orang muslim, menjadi sahabat beliau, diistilahkan dengan sahabat atau beriman pada beliau. Karena definisi sahabat adalah orang yang melihat Nabi SAW atau interaksi dengan Nabi SAW secara langsung, kemudian beriman, kemudian meninggal dalam keadaan iman tersebut, dinamakan sahabat. Setelah Nabi SAW meninggal, para sahabat Nabi mengajarkan agama ini, menyebar ya, di muka bumi ini. Dan generasi yang belajar dan bertemu dengan para sahabat Nabi diistilahkan dengan tabi'in. Nabi SAW di masa hidupnya sudah memastikan bahwasanya tabi'in terbaik, yaitu generasi yang hidup sama kalian nanti wahai para sahabatku, disebutkan namanya Uwais Al-Qarni. Jadi di kalangan sahabat terbaik adalah Abu Bakar, di kalangan tabi'in yang terbaik adalah Uwais. Ya. Dan ini mutlak teman-teman sekalian. Jadi kalau Anda sering dengar kisah tentang Atha bin Abi Rabah, Sufyan Ats-Tsauri, Sa'id bin Musayyab, dan yang lainnya, ya, banyak di antara tabi'in, tetap masih di bawah Uwais Al-Qarni. Karena ini orang langsung Nabi SAW sebutkan namanya. Ini keutamaan yang pertama, atau mutiara pertama yang bisa kita ambil. Pertanyaan sederhana teman-teman sekalian, kenapa Uwais menjadi tabi'in terbaik? Ya. Maka kita lihat di sini, ya, kita ambil mutiara yang kedua, ya, masalah kedudukan Uwais. Uwais Al-Qarni ini, teman-teman sekalian, adalah seorang yang beriman kepada Nabi SAW dan dia hidup di masa Nabi SAW. Tapi dia belum pernah melihat Nabi dengan mata kepala. Dia belum pernah melihat Nabi SAW dengan mata kepalanya. Ini tentu ada beberapa orang, seperti juga Abu Muslim Al-Khulani. Ini juga orang yang hidup di masa Nabi SAW. Tapi belum pernah melihat Nabi SAW. Ya.
maka dikategorikan sebagai tabi'in. Bahkan ada yang mengatakan tabi'in besar gitu kan. Nah orang-orang seperti ini. Jadi mereka ini tulus dengan keimanannya, ya, tulus dengan ibadahnya walaupun belum melihat Nabi SAW. Karena untuk menjadi level sahabat atau mendapatkan gelar sahabat harus bertemu dengan Nabi SAW secara langsung. Dia selain orang yang saleh patuh kepada syariat Allah Subhanahu wa taala, seperti umumnya kita semua bisa melakukan itu sebenarnya dengan berusaha untuk mengerjakan amal-amal saleh. Dia juga punya seorang ibu yang sangat dia bakti. Karena ayahnya sudah meninggal, dia hidup sama ibunya. Walaupun keadaan ekonominya sangat miskin, di Yaman dikenal sebagai orang miskin, bahkan sampai akhir hayatnya dinukil beliau dalam keadaan miskin. Dan sering mengumpulkan bekas-bekas makanan orang gitu. Ya, karena dia tidak mau gemerlap dunia ini membuat dia lalai terhadap pendekatan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia hidup dengan ibunya. Dan dia terkenal sekali dengan bakti pada ibunya. Cukup banyak kisah yang dinukil tentang itu. Di antaranya pernah satu waktu rumah yang dia tinggali sama ibunya itu tepatnya gubuk sebenarnya ya. Itu ada atap zaman itu dari pelapa-pelapa ya, kurma biasanya. Itu ada yang terbuka celahnya sehingga matahari bisa langsung masuk. Dia ingin merapatkannya. Maka dia pun naik ke atas atap tersebut. Pas dia berada di titik yang dia ingin perbaikin, dia lihat tiba-tiba ke bawah ada ibunya. Dan ibunya duduk pas di bawah dia, berdiri itu. Maka dia tidak bergerak sedikit pun. Di tengah teriknya matahari, dia juga tidak mengatakan pada ibunya, ibu saya lagi di atas, tolong pindah misalnya. Itu aja kita sudah anggap santun ya. Tidak. Dia buat kesan memang ibunya tidak tahu kalau dia ada di atas. Sehingga ibunya menyelesaikan hajatnya. Duduk entah berapa lama. Pada saat ibunya sudah berdiri, baru kemudian dia menyelesaikan atap tersebut. Satu. Yang kedua, apapun yang ibunya minta, dia tidak pernah tolak. Walaupun dia miskin. Apapun yang ibunya minta, dia selalu berikan. Selama itu tuh permintaan yang tidak berbau maksiat, dan memang ibunya adalah orang yang saleh. Gitu kan? Kalau ibunya tidak saleh, tidak mungkin lahir anak yang saleh seperti ini. Gitu kan? Satu waktu, apa saja yang ibunya pengen makan apa, minum apa, selalu dia iyakan. Gitu kan? Satu waktu ibunya mengatakan, wahai anakku, hampir semua yang ibu inginkan, kamu sudah coba berusaha berikan. Namun, ibu ini pengen sekali sebelum meninggal dunia bisa pergi haji. Apa bisa nak kita pergi haji? Tanpa ragu Uwais mengatakan bisa ibu. Padahal dia tidak ada duit. Gak ada kemampuan dan tinggal di Yaman. Yaman pada saat itu lumayan cukup jauh untuk pergi ke Mekah. Walaupun dia satu kepulauan ya di Jazirah Arab. Tapi cukup jauh. Ya. Maka dia pun setelah mengatakan itu, setelah ibunya istirahat dia keluar lalu merenung. Dia naik ke atas sebuah bukit di Yaman. Kemudian dia merenung. Dia memikirkan bagaimana sekarang dia membuat ibunya bisa haji. Sambil berdoa kepada Allah SWT agar Allah mudahkan. Sementara dia nggak ada harta. Orang kalau pergi haji biayanya besar. Dari dulu memang sudah begitu. Sekarang pun sama besar walaupun transportasi kita lebih mudah gitu kan. Tapi dia tidak punya unta, nggak punya kuda. Bagaimana caranya dia supaya bisa membawa ibunya haji? Maka terjadilah sesuatu yang unik teman-teman sekalian. Dia bekerja. Pada hari itu dengan berharap mendapatkan beberapa dirham, dia dapat dari hasil kerjanya. Lalu dia pergi ke pasar kambing, dia beli domba, seekor domba. Tadinya dia mau membeli domba yang besar, tapi karena uangnya nggak cukup, dia hanya bisa dapatkan domba yang kecil, anak domba. Dia merawat domba tersebut dan setiap hari yang dia kerjakan adalah dia menggendong domba tersebut dari bawah gunung ke atas gunung. Lalu menggendong lagi dari atas gunung turun ke bukit, ke kaki gunung itu. Tiap hari begitu. Sampai domba itu menjadi besar. Dan kita tahu domba hewan yang cepat tumbuh gitu. Hampir semua orang di kotanya itu, di kampungnya bingung. Ini Uwais buat apa gitu. Bahkan ada yang mengolok-oloknya, kau ngapain Uwais gendong-gendong domba gitu. Ya. Tapi dia tidak mempedulikan apa yang orang katakan. Terus saja dia kerjakan setiap hari itu.
menggendongnya naik ke atas gunung, kemudian menggendong lagi turun ke bawah. Dari domba itu kecil sampai domba itu menjadi besar. Ya. Setelah dia melakukan itu sekian lama, tidak disebutkan berapa lamanya, tapi dia selalu mengerjakan sampai dia berhasil mampu menggendong domba yang sudah membesar, yang sudah berat timbangannya, naik gunung dan turun gunung. Maka dia mengatakan pada ibunya, ibu sudah tiba saatnya kita pergi haji. Ibunya menangis dan tidak menanyakan kira-kira seperti apa. Dia persiapkan apa yang dia bisa dari pakaian yang mereka butuhkan, yang ada. Beberapa bekal makanan yang dia berharap ini mencukupi selama perjalanan. Kemudian dia mulai teman-teman sekalian menggendong ibunya. Jadi ternyata dia beli domba itu untuk melatih otot-ototnya agar dia mampu menggendong ibunya selama perjalanan. Sangat jauh. Tidak usah kita bicara teman-teman dari Yaman ke Mekah. Kita bicara kalau Anda punya seorang ibu yang tua atau ayah yang tua. Lalu Anda gendong sementara tawaf saja, sudah capeknya luar biasa. 7 kali putar. Apalagi ditambah sa'i. Gitu kan. Belum lagi ada jarak di antara tempat tawaf dan tempat sa'i. Belum lagi dari Safa ke Marwahnya itu jaraknya lumayan. Ya, bisa 500 meter kurang lebih. Ya, satunya. Jadi itu jauh sekali sekian kilometer. Gitu. Bagaimana dengan Uwais rahimahullah, beliau menggendong ibunya dari Yaman, pergi sampai haji, selesai haji, pulang lagi ke Yaman, itu luar biasa. Nah ini mungkin bisa dikatakan sangat jarang ada orang yang melakukannya. Poin ini teman-teman penting sekali untuk kita garis bawahi bagaimana raih surga itu teman-teman dari kedua orang tua kita yang ada di rumah. Anda yang masih punya orang tua yang masih hidup, peluangnya luar biasa, luar biasa. Saya berharap teman-teman setelah tutup ceramah kita ini nanti, jangan sia-siakan kesempatan emas itu. Kalau Anda masih punya ibu, punya ayah, hanya dengan menyiapkan minumnya, makannya, makanan kesukaannya, pakaiannya, taat apa yang dia perintahkan selama bukan maksiat, merendah dengan mereka, bersabar kalaupun mereka itu berkata-kata kasar segala macam. Dengan berharap ridha Allah Subhanahu wa taala Anda bisa raih luar biasa pahala. Sampai pernah ada orang datang kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu lalu bertanya, ada orang sudah melakukan dosa yang sudah berlebihan, membunuh, memerkosa segala macam gitu. Apa yang dia bisa lakukan gitu selain taubat? Kata Abdullah bin Umar, apa dia masih punya ibu? Kata dia, iya, ada. Maka kata Abdullah bin Umar, suruhlah dia berbakti sama ibunya. Kalau orang yang tadi menanyakan itu pulang, menyampaikan kepada orang yang punya hajat. Orang di sekitar Abdullah bin Umar bertanya, wahai Abdullah bin Umar, semoga Allah selalu menjaga Anda. Kenapa Anda menanyakan tentang ibunya dan menyuruh berbakti? Kata Abdullah bin Umar, saya tidak menemukan ada amal saleh yang bisa sesegera mungkin membersihkan dosa-dosa seperti bakti dengan orang tua. Kesempatan emas teman-teman sekalian. Kami qaddarallah ma syaa fa'al. Telah wafat ibu dan ayah kami. Peluang ini ada tapi bukan sebesar kalau masih hidup. Kalau sudah meninggal dunia, kita terbatas, nggak bisa kasih makan, nggak bisa kasih minum, nggak bisa kasih kesukaan mereka, nggak bisa kasih pakaian, nggak bisa nyiapin transportasi, nggak bisa nyiapin rumah, nggak bisa kita silaturahim dengan cara datang duduk ngobrol, nggak bisa kita dengarkan keluh kesahnya. Kalau hidup beda, kita bisa lakukan semua itu. Bahkan apa yang kita kerjakan pada saat mereka sudah meninggal, kayak mendoakan, memohon ampun, hidup pun bisa kita kerjakan. Jadi pada saat beliau-beliau sudah meninggal dunia, peluangnya sangat terbatas dibandingkan kalau masih hidup. Kenapa Anda masih punya orang tua yang hidup Anda sia-siakan ini? Sayang sekali. Ada bahkan subhanallah, ya unik sekali. Ada di antara mereka yang pindah ke Jakarta saja. Kena bangga dengan menganggap ini adalah ibu kota. Sudah mulai melamar kerjaan di satu perusahaan, lalu diterima, sudah mulai pakai jas atau pakai dasi. Berubahlah performa dia. Kemudian sudah tidak pernah lagi mengkontak ibunya, ayahnya. Tidak pernah lagi mau ya memenuhi kebutuhan mereka. Selalu ya kalau ditelepon pun buru-buru. Ibunya mau dengar suaranya, ayahnya mau dengar suaranya. Udah ya ibu, saya ada meeting. Subhanallah. Ya. Ini
satu kejanggalan yang aneh karena tidak paham dan agama. Tinggalkan semua meeting, tinggalkan semua proyek, tinggalkan segala tunya untuk orang tua Anda. Seorang syekh di Saudi, saya dapatkan kisahnya. Ayahnya telepon, dia tinggal di Jeddah, ayahnya telepon dari Qasim, jauh sekali, 2 kota yang berjauhan. Nah, ayah ingin sekali mengundang teman-teman ayah makan, ayah butuh 5 ekor domba. Baik ayah, dia jawab begitu. Ini lagi pengajian, mikrofonnya dimatikan, supaya ayah tidak tahu kalau dia lagi sibuk dengan pengajiannya. Kemudian dia mengatakan, baik ayah. Ada yang lain? Sudah itu saja nak. Baik, assalamualaikum. Dia tunggu ayahnya yang salam, baru dia assalamualaikum. Baru dia jawab. Berapa banyak anak sekarang, subhanallah. Begitu orang tua telepon, sudah ya assalamualaikum. Dia lebih dulu tutup. Termasuk adabnya teman-teman, biarin mereka yang tutup. Biarin mereka sudah sampaikan semuanya apa yang mereka inginkan. Pahala besar itu. Begitu ditutup, dia mengatakan kepada jemaahnya, ayah saya lagi butuh bantuan saya, maka pengajian saya tutup, kafaratul majlis langsung beliau pergi. Apa yang beliau lakukan teman-teman? Kira-kira, yang paling sederhana yang bisa kita lakukan apa? Kita lanjutkan pengajian dulu, ya. Paling setengah jam, 1 jam selesai, kemudian kita memenuhi hajat orang tua kita. Juga, mungkin hajat orang tua kita bisa kita penuhi, misalnya, kita telepon balik atau kita transfer uang, ayah saya sudah transfer uang, silakan ayah pilih kambing atau domba yang ayah inginkan, silakan. Bahkan pilih yang terbaik. Itu kita anggap sudah luar biasa kan. Syekh ini tidak lakukan itu teman-teman sekalian. Beliau sewa mobil pick up, pergi ke pasar kambing di Jeddah, beli kambing yang terbaik, beliau setir sendiri mobil itu. Lebih dari 7-8 jam perjalanan, lebih dari itu beliau jalan. Sampai tiba di Qasim, di tempat ayahnya. Lalu dia salaman dan mengatakan, ayah, ini pesanan domba Anda. Setelah selesai, ayah ada keperluan lagi yang lain? Tidak ada. Saya mau izin balik ke Jeddah. Salaman, dan beliau pulang ke Jeddah. Seseorang yang lain, lagi pengajian, kemudian ditelepon oleh ibunya. Dimatikan mikrofon sama dia, kemudian dia mengatakan, ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ibu. Apa kabar ibu dan segala macam. Dia ngobrol sebagaimana ayah layaknya anak kepada ibunya. Dia tidak mengatakan, ibu saya lagi pengajian dan saya teleponnya. Enggak seperti itu. Kemudian tiba-tiba ibunya mengatakan, nak, ibu rindu sekali pengen makan sama kamu. Baik ibu. Ya, ibu pengen makanan apa? Ibu yang menyebutkan makanan itu, lalu kemudian dia mengatakan, baik ibu. Ada yang lain? Tidak ada. Baik, insya Allah. Saya akan sesegera mungkin ke sana. Ibunya mengatakan baik, ibunya salam, baru kemudian ditutup sama dia. Dia tidak tutup langsung, tidak ditunggu orang tuanya. Ini tadi saya bilang adab yang luar biasa ini. Kemudian setelah itu ditutup, tentu ini kisah orang yang berbeda ya. Kemudian dia tutup, lalu dia mengatakan pada jemaahnya, mohon maaf, ibu saya lagi perlu sama saya, pengajian saya tutup, kafaratul majlis, lalu dia pergi. Dia pergi ke restoran terbaik yang dia bisa dapatkan, lalu dia duduk makan sama ibunya. Semua diberhentikan aktivitas teman-teman. Padahal ini aktivitas mengajarkan ilmunya luar biasa. Kata Nabi SAW, semua Allah yang di langit, semua malaikat di langit, makhluk Allah di langit, ya, semua yang ada di bumi, bahkan semut di lubangnya dan ikan-ikan yang ada di lautan memohon ampun bagi pengajar kebaikan. Luar biasa mereka dapatkan keutamaan. Tapi mereka faham itu semua masih dikalahkan dengan bakti pada orang tua. Allah sebutkan dalam surah Al-Isra tentang masalah itu. Wala taqul lahuma uffin, jangan ucapkan kalimat pada orang tuamu. Wala tanharhuma, jangan pernah hardik mereka. Wa qul lahuma qawlan karima, ucapkan kepada keduanya perkataan yang karima. Karim itu mulia sekali. Tutur katanya, intonasinya, semuanya kosakata yang dipakai rapi, bersih, sopan, lembut. Karima. Allah bilang lagi, wakhfid lahuma janaha dzulli minar rahmah. Merendah kamu kepada orang tuamu, merendah, mengalah. Penuh dengan kasih sayang. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan doakan, ya Allah, ya, kasihanilah mereka sebagaimana mereka mengasihiku di waktu kecil. Jadi biar mereka marah-marah, biar mereka mengucapkan kata-kata yang tidak baik, tidak usah bantah. Sebagai bentuk patuhan kepada Allah SWT. Ya. Jadi Uwais tidak pernah menolak rahimahullah permintaan orang tuanya. Dan ini ternyata terjadi juga pada sahabat-sahabat Nabi seperti
Uthman bin Affan, pernah kita jelaskan itu ya. Sa'ad bin Abi Waqqas dan beberapa orang-orang yang lain ridwanullahi alaihim, mereka luar biasa gitu. Tidak pernah mau menolak permintaan orang tuanya. Bahkan ada di antara mereka tidak berani menatap wajah ibunya karena sungkannya. Itu luar biasa. Saya mendengar sebuah kisah unik dari kejadian di pengadilan di Saudi beberapa waktu lalu terjadi. Hakimnya sendiri yang menceritakan. Dinukil di medsos tentunya. Saya tidak tahu hakimnya siapa, tapi hakim mengatakan menyaksikan sendiri kejadian ini. Kejadian selama puluhan tahun belum menjadi hakim, belum pernah terjadi seperti ini. Masuk 3 orang ke dalam majelisnya. Yang satu, seorang ibu yang sangat tua, mungkin umurnya sudah 90 tahun. Di kiri kanannya ada orang tua juga, umurnya tidak kurang dari 70 tahun masing-masing. Sekitar begitu. Dua-duanya menggendong orang tua perempuan ini, kemudian dibawa ke tengah, di depan hakim. Kata hakimnya, ada masalah apa ini? Dan siapa kalian ini? Keduanya diam, memberikan kesempatan ibu yang tua berbicara, mengatakan, saya adalah ibu mereka berdua ini. Ini anak saya yang tertua sebelah kanan, dan ini anak saya yang kedua, adiknya. Lalu hakim tanya, ada masalah apa? Kata ibunya, biarkan anak-anak saya menceritakan. Diizinkanlah yang tertua berbicara, mengatakan, wahai hakim, saya mau menuntut hak asuh ibu saya yang akan direbut oleh adik saya ini. Karena sudah sekian tahun saya mengurus ibu saya. Sekarang dia nuntut ibu saya dipindahkan ke rumah dia. Anda bisa pikir nggak sih? Ini bukan perebutan harta. Perebutan siapa yang rumahnya akan ditinggali oleh ibunya. La haula wa la quwata illa billah. Luar biasa ini. Maka teman-teman sekalian, si hakim tanya si adiknya, lalu dari kamu bagaimana? Adik mengatakan, saya dulu menjadi tentara sekian lama dan saya selalu mengirim hasil saya kepada kakak saya dan ibu saya untuk menghidupi mereka. Sekarang saya sudah pensiun dan saya juga ingin agar ibu saya tinggal bersama saya di rumah. Tapi kakak saya tidak mau. Kakak saya tidak mau. Dan dia berkata, kalau kau tetap ngotot untuk mengambil ibu, sebenarnya kau sudah dapat pahala karena selama ini kau yang biayai kami. Maka saya tidak akan melepaskannya kecuali dengan mahkamah pengadilan syariah. Pengadilan syariah. Pengadilan agama. Maka hakim terheran-heran dengan kasus tersebut. Dan harus ambil keputusan apa gitu. Maka hakim pun mengatakan, bagaimana dengan anda wahai ibu? Ibu mengatakan, saya tidak tahu harus mengambil keputusan apa. Wahai hakim, ini si kakak ibarat seperti mata kanan saya. Si adik seperti mata kiri saya. Saya sudah coba menengahi mereka. Mungkin sehari di sini, sehari di sini. Tapi si kakak tidak mau. Dia tidak mau sama sekali untuk melepaskan itu. Dan dia memberikan kesempatan adiknya untuk bolak-balik datang silakan. Tapi untuk melepaskan saya tinggal keluar dari rumah dia nggak mau. Maka si hakim pun coba negosiasi kepada si kakak. Bagaimana kalau kamu bagi? Toh juga 1 hari tempatmu, 1 hari tempat itu. Hari ketiga dia sudah kembali. Dia mengatakan tidak demi Allah ya hakim. Saya tidak akan pernah melepaskan ibu saya yang sudah saya urus selama ini walaupun cuma sesaat. Ditanya si adik supaya dia mengalah. Si adik mengatakan tidak demi Allah ya hakim. Saya juga ingin meraih pahala seperti dia. Terus mereka ini tidak cocok teman-teman sekalian. Hanya memperebutkan si ibu. Dan ini sudah umur 70 tahun ke atas umur mereka. Sudah sangat tua. Memperebutkan siapa yang lebih banyak punya waktu dan mengurus ibunya. Ini bukan berarti ibu ditinggalkan di rumah seperti sebagian orang ya. Lalu dia sibuk safar, dia sibuk kerja, dia sibuk meeting sana sini. Enggak, ibunya di rumah 24 jam dia jaga ibunya. Urus semuanya apa saja, ibu mau apa bilang. Saya yang urus.
Nggak ada kerjanya bapak itu. Dan dia dibiayai hidupnya oleh si adik yang punya gaya hasil. Ya. Maka hakim akhirnya memutuskan pada saat itu supaya terjadi keadilan. Kalau hak asuh sekarang pindah kepada si adik. Pindah kepada si adik. Kemudian si kakak, ya sebagaimana dia dulu pernah tinggal di rumahnya dan dia boleh bolak-balik, dia boleh bakti sama ibunya. Hanya pindah. Dan ini keputusan yang baik, adil gitu kan. Tiba-tiba terjadi di pengadilan itu teman-teman, si kakak ini menangis histeri. Memohon-mohon. Dia sambil pegang tangan adiknya mengatakan, mohon jangan kau ambil ibu dari saya. Seperti ibunya sudah tidak boleh ketemu sama dia lagi. Padahal sebenarnya tidak. Cuma pindah tempat dan dia boleh tetap datang gitu. Rumah juga berdekatan. Tapi dia nangis-nangis, dia mohon-mohon. Adiknya juga sambil nangis mengatakan, tapi saya nggak bisa, saya ini juga mau gitu. Sebuah pemandangan yang membuat hakim mengatakan saya pun menangis dan orang sekitar itu menangis semua melihat ini. Memperebutkan tentang siapa yang mengurus ibunya yang sudah tua. Ibu yang masih muda saja kadang-kadang ada orang yang tidak mengurus. Ini ibu yang sudah tua kadang-kadang rewel, mungkin maaf sudah lupa, mungkin buang kotoran sembarangan. Perawatannya ekstra seperti perawatan anak bayi, gitu, anak kecil. Mereka perebutkan. Tapi setelah melihat keputusan sudah mutlak dari hakim, maka dia pun memegang tangan adiknya si kakak lalu mengatakan, saya mau terima keputusan hakim, tapi dengan syarat. Dengan syarat. Kata hakimnya, apa syaratmu? Dia harus bersumpah atas nama Allah adik saya ini, dia akan memenuhi ibu saya, merawatnya seperti saya rawat kalau lagi di rumah dia. Apapun yang saya kerjakan, dia wajib kerjakan sama. Jadi, tidak boleh lagi dia keluar rumah ini segala. Apa yang saya kerjakan, apa yang saya kerjakan harus dilakukan hal yang sama. Coba lihat teman-teman, bagaimana orang yang sudah faham kedudukan orang tuanya. Mana ini semua di zaman kita sekarang, subhanallah. Saya kemarin sempat menziarahi kuburan ibu di Makassar. Hati ini terenyuh teman-teman, karena beliau meninggal tahun 1979. Saya masih 4 tahun pada saat itu. Jadi saya pun tidak sempat melakukan apa yang harus dilakukan oleh seorang anak. Saya sambil melihat tanah dan batu nisan beliau, sambil saya merenung pada saat itu. Subhanallah, 40 tahun ya, yang lalu beliau meninggal dunia. Dan saya sendiri belum bisa melakukan sesuatu ya. Bahkan kadang-kadang ziarah kuburnya pun beliau sangat terbatas karena beliau di Makassar, saya tinggal di Jakarta sekarang. Kadang-kadang pun mungkin ada waktu-waktu di mana antara azan iqamah saya luput mengucapkan doa Rabbi ghfirli wali walidayya. Atau mungkin ada sedekah yang harusnya saya keluarkan, saya niatkan juga buat orang tua. Mungkin luput, walaupun saya coba maksimal. Tapi rasanya terenyuh dan coba merenungi bagaimana peluang emas bagi orang-orang yang masih punya ibu yang hidup. Waktu ayah alhamdulillah hidup kemarin, belum meninggal beberapa bulan yang lalu. Saya selalu coba berusaha, bahkan saya sering telepon. Satu hari itu saya kalau tidak telepon gelisah teman-teman. Telepon, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abah baik, apa kabar, segala macam. Abah pengen apa di Jakarta? Pengen sesuatu. Bahkan saya teman-teman sekalian mengirim kebutuhan beliau, sampo, sabun. Walaupun di Makassar saya kirim dari Jakarta. Dan itu subhanallah dengan gembira beliau pakai. Dan akhirnya beliau paham, kadang-kadang telepon saya, Khalid, saya pengen isiin pulsa. Baik. Ya, apalagi Abah? Ini saya coba kejar apa kebutuhan beliau. Sampai beliau mau meninggal kemarin rahimahullah. Setelah beliau meninggal ada yang hilang rasanya. Saya tetap bisa doakan, bisa mohon ampun, bisa umrohkan, bisa hajikan. Tapi untuk memberikan makanan kesukaannya sampai subhanallah saya tidak lupa. Setiap kali saya datang ke satu negara. Itu hari saya umroh, pimpin umroh plus Spanyol, plus Mesir, ke Turki. Beliau sangat senang sekali sama madu, rahimahullah. Selalu saya cari, mana madu saya beliin madu. Sampai beragam madu dan beliau konsumsi dengan gembiranya. Alhamdulillah ala kulli hal. Pada saat beliau datang ke Jakarta, saya bilang sama istri saya, Abah datang. Kita turun ke kamar anak-anak, kebetulan di lantai 2, dan kamar saya ada di lantai 3. Biar Abah sama Umi yang tinggal di situ. Kebetulan beliau menikah, dan sudah menikah juga di tahun 81-82, maka kami panggil juga Umi ya. Dan alhamdulillah kami juga punya 4 orang adik lagi dari istri beliau yang kedua ini. Kemudian kami letakkan beliau di kamar.
Dan itu hampir setiap hari saya coba naik ke atas lantai 3, saya coba ngobrol apa kebutuhannya. Dan beliau sangat senang dengan bisa menempati kamar. Dan saya pun merasa jadi berkah rumah itu. Karena beliau yang tinggal di kamar itu. Saya malah mengalah. Ini teman-teman, lakukan bagi Anda yang masih punya orang tua yang hidup. Kesempatan emas. Bukan orang tua ditaruh di kamar kecil. Pada saat datang, keluar dari kamar Anda. Berikan fasilitas terbaiknya. Anda naik kendaraan umum kalau perlu, biarkan orang tua yang pakai mobil Anda. Kalau telepon, tidak usah tunggu orang tua telepon, Anda yang telepon. Kalau lagi pulang, mudik, lebaran, duduk sama orang tua teman-teman. Bukan teman-teman kamu yang kamu datangin dulu. Baru duduk 5-10 menit sama orang tua. Ibu dengan gembira nyiapin masakan kesukaan. Sudah izin dulu, langsung ke temannya, langsung ke kali, ke sungai tempat dia biasa pergi dan seterusnya. Kenapa ini semua? Duduk dengan beliau-beliau. Kesempatan emas. Itu yang menjadi ciri khasnya orang ini. Sehingga efeknya apa? Doanya mustajab. Kata Nabi SAW kalau dia bersumpah atas, kata Umar bin Khattab, Nabi SAW mengatakan kalau dia bersumpah atas nama Allah akan diijabah. Dia mengatakan, ya Allah aku bersumpah atas namamu, berikanlah ini, sembuhkanlah ini, maka Allah akan kabulkan. Bahkan sampai pada tingkat, luar biasa keutamanya teman-teman. Dia seorang tabi'in. Umar bin Khattab siapa yang tidak kenal? Sahabat Nabi, mertua Nabi. Orang yang sangat luar biasa, Umar bin Khattab kedudukannya, dijamin masuk surga. Nabi SAW sampaikan, hai Umar, kalau kau ketemu sama Uwais, mohon agar dia memohon ampun kepada Allah untukmu. Siapa Uwais ini? Sampai Umar pun disuruh mohon ampun. Ya. Bahkan ini menjadi riwayat umum, artinya di sini disebutkan dalam riwayat ada pernah orang yang mencaci maki Uwais dan Umar bin Khattab tahu, lalu Umar panggil dan menyampaikan hadis tersebut. Lalu ada tokoh masyarakat dari Yaman datang, juga riwayat yang satu tadi. Ya, kemudian Umar bin Khattab bertemu dengan dia lalu bertanya, bagaimana keadaannya Uwais sekarang di Yaman? Oh, keadaannya miskin, susah hidupnya. Kata Umar, ingat Rasulullah SAW pernah berkata begini. Maka dia langsung orang itu, berarti ini menandakan hadis ini bukan cuma Umar bin Khattab saja. Bukan hanya untuk Umar, tapi semuanya. Siapapun orang Islam yang ketemu Uwais, pergilah. Mohon ampun. Cuma kata Allah, beliau sudah meninggal sekarang, kita nggak bisa lagi. Gitu. Maka dia pun, ya, orang itu pun pulang langsung ketemu Uwais, langsung mohon ampun. Uwais dengan merendahnya, dengan tawaduknya mengatakan, mestinya Anda yang datang dari safar haji, karena orang itu baru pulang haji. Mohon ampun buat kami. Tapi karena orang itu tetap ngotot, lalu Uwais mengatakan, apakah Anda bertemu dengan Umar di musim haji? Kata dia, iya. Maka dia pun memohon ampun untuk orang tersebut, dan tersebar pada satu itu berita, ternyata Uwais bisa mustajab doa, dan kalau dia memohon ampun, diampuni dosa orang. Maka dia dikejar, dia pun keluar akhirnya dari kotanya, dan dia berusaha mengasingkan diri. Dalam beberapa athar disebutkan, ditemukan Uwais Al-Qarni, ya, yang tidak semua orang kenal, karena pada saat itu belum ada foto, belum ada kamera, kita tidak tahu bagian wajahnya. Ditemukan dia di pelosok Irak, ya, yang sedang memungut makanan-makanan bekas, yang kemudian beliau pilih yang masih bagus, beliau hangatkan dengan api yang sederhana sekali. Lalu beliau bagi lagi dengan orang-orang miskin. Rahimahullah rahmatan wasi'ah. Tapi poin ini teman-teman sekalian penting sekali. Tentang masalah bagaimana berbakti dengan orang tua. Ya, berbakti dengan orang tua. Ya. Ini sampai sini bahasan kita teman-teman sekalian. Kita akan masih melanjutkan insyaAllah. Pertemuan akan datang dengan dua buah hadis yang tersisa, 378 dan 379 insya Allah.